Oke, mohon maaf, putus. Nah, jadi kalau ada yang bentrok dengan kelas lain, silakan. Untuk masuk pada kelas lain, jadi ada yang bentrok dengan kelas lain. Ini masih 6 orang yang masuk, kita tunggu teman-teman yang lain untuk masuk kelas. Ini Balkis masuk kelompok mana sih Balkis, 6 atau 9? Saya masuk kelompok 6, Pak, sama Dewangga. Stephen, Saya pun juga kelompok 6, Pak, sama Dewangga, Pak. Ridwan, berarti ini hampir yang masuk untuk kelompoknya Dewangga semua ya. Nah, jadi bilang nanti repetin aja temannya itu yang nggak masuk, ya kan, marahin aja dia. Dan kita kelas, ya kan. Jadi gara-gara kamu nih, bilang. Nah, kita nggak jadi presentasi. Berarti dengan berkurangnya pertemuan, jumlah pertemuan kan ada 8 lagi, 7, berarti hanya 6 pertemuan kita presentasinya. Nah, jadi persiapkanlah segala sesuatunya. Minggu depan sudah kita Zoom, tidak ada lagi alasan, makanya jaga kesehatannya, ya kan? Kemudian dijadwalkan lah bahwa hari ini merupakan yang penting. Nah, ini yang sudah pakai alamatem baru 2 orang kan. Tapi Balkis sebagai apa? Saksi, Pak. Hakim. Hakim apa? Bentar ya, Pak, tengok dulu. Ah. Saksi tergugat lah, Pak. Oh, saksi ya. Bagas itu Saksi tergugat, Pak. saksi ya. Berarti yang ada ini saksi ya. Ini kita responnya. Karena yang penting
Karena yang utama dalam kelompok persentase ini adalah hakimnya. Jadi seharusnya dipilih hakim yang benar-benar serius ini. Ya kan, jadi kelompoknya yang lain di Nurul ya kan, yang ditentukan untuk sebagai hakim, upayakan orang yang bisa hadir setiap pertemuannya. Nah kalau untuk saksi itu kan hanya diperlukan pada saat pembuktian. Tapi setiap persidangan yang penting itu adalah hakim sama panitera. Itu dia. Nah, ini panitera penggantinya hadir apa enggak? Enggak. Pada hari ini. Yep. Siapa Pak? Panitera penggantinya hadir apa enggak? Hadir Pak, ke Indonesia Pak. Oh, si Khair Nisa ya. Nah, masa panitera penggantinya hadir, aktifnya nggak hadir. Tergugat juga Pak. nggak hadir. Nah, Pak ini Pak apa kalau untuk hakim keduanya nanti diganti aja Pak. Saya ganti Pak. ya, Yang iya Pak. ya nggak masalah kan gitu. Nah, jadi kalau mau kita buka, ya kan, berarti hakim ketua hadir, hakim anggota satu nggak hadir ya gitu, atau dua-dua hakim anggotanya nggak hadir enggak? Cuma satu Pak yang hakim yang nggak datang Pak. Satu orang hakim anggotanya ya, berarti dua. Dua hakimnya hadir, paniteranya hadir. Penggugat mana penggugat? Penggugatnya Mana penggugat? bener Pak. Ini kalau untuk penggugat sama tergugat hadir semua ini Pak. Hadirnya. Tadi kan Hadir saya semua belum Pak. hadir penggugat. Ini penggugat ini saksi tergugatnya Bagas Ramadan, terus Siti Wirdatul Rahma, Laila Sari, sama Stephen Juliana Tambunan, Nursadila Balkis. Hadir semua Pak di sini Pak. Penggugat tergugatnya hadir. Ya udah mulai karena kalau memang hadir penggugat tergugat. Nah, kalau satu majelis hakim yang nggak hadir, kita anggap terpenuhilah persidangan ini. Yang penting para pihak tidak keberatan. Kalau gitu kita Bisa mulaikan aja. dimulai hari ini Pak. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang kan yang penting tergugat penggugatnya hadir. Kalau hakimnya ternyata satu kan. Saya pikir Iya dua Pak. hakimnya yang nggak hadir. Jadi apa tadi si Balkis anggap sebagai hakim anggota aja untuk pada persidangan hari ini. Nah, Berarti langsung dibagikan layar ini Pak. iya, ya langsung mulai persidangannya. Silakan, berarti Cinisa buka persidangannya. Pak izin Pak, Nah, silakan. kuasa hukum penggugat itu nggak hadir lah Pak, Samuel Gino itu Pak. Tuh, tadi ada si Samuel. Mana dia tadi? Yang tadi saya tegur dia merokok, kan hadir tadi dia. Mana Samuel tadi? Samuel ada tadi Pak. Iya, makanya. Mana dia? Hanya dia masuk kelas yang lain, Pak. Bentrok kelas. Masuk kelas lain Oh, Pak, iya. bentrok Oh, Pak, iya. bentrok sama kelas Ya. lain. Yang pidana dia ya. Hmm. Puasanya pula ya. Saran saya sih kalau si Samuel mengingat dia ada dua mata kuliah yang bentrok, dia dijadikan dalam peran lain saja, Dewangga. Jumlah kelompok Ya, Pak. Dewangga ada berapa? 12 juga? 12 Pak. 12. Nah, berarti dia buat jadi prinsipal penggugatnya saja.
prinsipal, Ya Pak. ya kan? Nah, jadi nggak usah jadi kuasa penggugat. Artinya yang menjadi penggugat dan tergugat itu harus orang yang setiap hari bisa hadir, kuasa hukumnya ya. Untuk yang menjadi kuasa penggugat maupun kuasa tergugat yang bisa hadir setiap pertemuannya. Sedangkan kalau dia prinsipal penggugat maupun prinsipal tergugat tidak ada masalah. Tidak hadir di dalam setiap persidangan. Nah, itu. Nah, ya kan? Ada nih prinsipal penggugatnya di sini. Nggak ada. Apa Pak? Prinsipal penggugat ada nggak dimasukkan ke dalam kelompoknya nama prinsipal penggugat? Nggak ada ya. Yang menjadi peran prinsipal penggugat artinya ya orang yang berperkaranya gitu ya. Nggak ada. Nggak ada Pak. Yang di sini yang ada saksi penggugat, saksi tergugat Pak. Gitu ya. Waduh. Ya tadinya masuk. Saya pikir ya makanya Angga lihat ini ya kan menjadi timrunya ya kan mana nih yang udah hadir. Yang hadir Pak ini udah kalau bisa udah yang penting itu tadi setiap persidangan itu panitera penggantinya, hakimnya, kuasa penggugat dan kuasa tergugatnya hadir. Ya kan? Nah itu semua udah masuk tuh. Oke, tergugatnya udah ada juga. Ada Pak. Ada, coba silakan dimulai si Hairunisa. Kita coba mulai untuk simulasinya. Nisa, Pak. ya silakan dimulai persidangannya. Nggak tahu mulai dari mana. Iya Pak, dari mana ya Pak? Nah itu kan. Jadi dalam setiap persidangan itu dimulai dari panitera pengganti dulu. Jadi panitera pengganti mengatakan di dalam ruang sidang, majelis hakim memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Nah, seperti itu. Silakan. Pak, ini dibagikan layar Pak. Iyalah langsung. Coba silakan Hairul Nisa. Persidangan dimulai pada tanggal 1 November 2021. Gitu ya, Pak? Tadi saya sampaikan kalau panitera pengganti dia yang memulai untuk memerintahkan semua peserta sidang ataupun yang hadir dalam ruang sidang itu untuk berdiri dikarenakan hakim memasuki ruangan. Nah, jadi majelis hakim memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan ulangi. Persidangan akan dimulai pada tanggal 1 November 2021. Majelis hakim segera memasuki ruangan. Hadirin diharapkan berdiri. Oke, baik. Karena berdiri semuanya, hakim masuk, duduk di mejanya. Kemudian ketua majelisnya siapa? Memerintahkan untuk penggugat dan tergugat mengambil posisi yang telah disediakan. Silakan ketua majelis. Pak, maaf Pak, sebelumnya Pak, Nah, kami dari kelompok 9 ini lagi di kampus 3 Pak. Kami ada jadwal janjian untuk bimbingan ini Pak, kemahiran pidana. Udah ditunggu sama Pak Ismaidar soalnya Pak. oh ya udah. Jadi kami kelompok 9 boleh izin lift Pak. Iya ya udah.
Nggak apa-apa. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Yuk. Nah, silakan kita lanjuti. Angga, siapa ketua majelisnya? Angga kan? Pak, izin Pak, ini saya nggak bisa Pak bagikan layarnya Pak. Oh ya, bentar saya jadikan host ya. Bentar. Pak, ini dikirimkan ke grup aja filenya Pak. Bentar, saya jadikan kamu host. Udah saya jadikan host. Iya Pak. Pakai laptop atau pakai HP itu? Pakai laptop ini Pak. Nah, udah saya jadikan host. Bisa nggak? Bentar Pak. Ya. Bentar Pak. Sudah nampak Pak? Ya, udah. Kita penakimnya kan. Nah, itu tadi kita mulai ke persidangan, dibuka dulu. Ini kan belum pemeriksaan. Silakan tadi dimulakan. Enggak, karena tadi panitia sudah memerintahkan untuk hakim sudah masuk, kemudian silakan untuk memerintahkan para pihak untuk duduk ambil posisi yang telah ditentukan. Baru setelah itu ketua majelis memulai persidangan. Monggo, Baik. silakan. Silakan mana ketua majelisnya ini? Hakim saya Pak. Ya, Hakim silakan. ketuanya kan. Iya, ketua Baik. hakim ketuanya yang mau bicara. Baik, saya akan memulai Persilakan berita dulu acara. untuk para pihaknya duduk di tempat yang disediakan. Takutnya dia belum duduk. Coba. Pada penggugat dan tergugat silakan untuk mengambil posisinya masing-masing. Pada tergugat dan penggugat silakan menduduki kursi masing-masing agar kita memulai berita acara persidangan ini. Gitu Pak. Agar kita mulai acara persidangan hari ini, bukan berita acara. Kan kita mulai Agar persidangan. kita mulai persidangan untuk hari ini. Ya, nah. Oke, udah duduk mereka. Nah, kemudian mulai buka persidangannya. Baik, saya akan memulai persidangan ini penetapan nomor Bukan 600. itu, ya. Itu penetapan tidak dilewati. Jadi mulainya adalah sidang perkara perdata nomor 625/PJTG/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Tok. Seperti itu. Silakan coba diulang. Baik, persidangan hari ini kita akan buka penetapan nomor 625 garing. Salah. Dengar yang saya bilang.
hakim membuka sidangnya nggak ada pakai penetapan. Kita ini kan penetapan terhadap penentuan majelis hakim yang Angga buat. Nah, jadi pada saat dimulai persidangan itu langsung sidang perkara perdata register nomor 625 garis miring PDPG garis miring 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Tak. Baik, Pak. Silakan ulangi. Dalam perkara perdata putusan nomor 625 garis Dengar, ulangi yang saya ucapkan. Ulangi yang saya ucapkan untuk setiap persidangan. Nah, coba pakai headsetnya kalau kurang dengar. Persidangan dalam perkara perdata register nomor 625 garis miring PDPG garis miring 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Tok satu 3 kali. Sudah. Nah, itu untuk membuka persidangan atau sidang perkara perdata nomor 625 garis miring PDTG garis miring 2020 dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baru ketok palu 3 kali. Pak, izin Pak. Ya. Pak, sepertinya Pak kawan-kawan Pak belum bisa menguasai Pak perannya masing-masing Pak. Wah, jadi belum ada simulasi nih. Iya Pak, dan pun kelompok kami Pak gini Pak sebenarnya Pak. Sebelumnya Pak, kelompok kami berantakan gitu Pak. Ada yang keluar masuk Pak. Jadi belum ada penetapan gini Pak, kelompok yang sah. Tapi sekarang kelompok kami udah sah kok Pak. Baru lengkap semua Pak. Waduh, gitu ya ternyata. Iya Pak, makanya agak berantakan gitu Pak. Kemarin ada yang masuk kelompok kami, habis itu pindah, ada yang masuk pindah, jadi gitu Pak. Belum ada kejelasan Pak. Tapi Pak, sekarang udah ada kejelasannya Pak. Tapi itulah Pak, udah ada kejelasan, belum ada latihan gitu. Nah, makanya itu malah diadakan latihan. Soalnya semalam hari Minggu kan bisa diadakan latihan di mana ditentukan di rumah temannya kan gitu. Nah, kan sudah belajar klinis hukum, sudah pernah lihat persidangan. Kalau memang mau nantinya simulasi sama saya, boleh nanti kita tentukan kapan. Ya kan simulasinya. Nanti sebelum tampil, ya kan? Karena tampil ini anggap adalah ujian, tidak ada ngulang lagi. Makanya ini kita anggap simulasi. Kan minggu lalu harapan saya kan kita simulasi, tapi nggak banyak yang hadir. Nah, jadi saya sampaikan setiap persidangan itu, panitera pengganti tugasnya adalah memerintahkan setiap persidangan kepada hadirin untuk berdiri. Kenapa? Karena hakim mau masuk ruang sidang. Ya kan? Kemudian setelah hakim duduk, semua hadirin dipersilakan duduk kembali. Panitera pengganti. Oke. Nah, kemudian hakim menyuruh silakan para pihak untuk memasuki ataupun menempati posisinya masing-masing. Tuh, makanya buat dialognya biar gampang gitu ya. Kan saya suruh buat skenario. Nah, buat skenario percakapan kan gitu. Hakim, panitera, ya kan? Baru hakim, panitera. Nah, apa dialognya? Jadi saudara tinggal baca dialognya gitu ya. Menghafal dialog itu. Ibaratkan ini sebuah sinetron. Ada skenario yang harus dihafal. Nanti coba dulu dibuat skenario-nya. Coba Angga tunjukkan satu berita acara persidangan. Angga coba tunjukkan satu berita acara persidangan. Ke bawah, salah ada di bawah itu. Baik, Pak. Bukan, lagi, bawah lagi. Nah, ini. Coba naik atas. Nah. Bawah lagi, bawah. Inilah gambarnya. Nah, mana? Ya kan?
Ini di Pak, bawah nama identitas. Kan ini langsung dibuat ya, ini berita acaranya. Kan, tapi jangan berita acara di judulnya. Di sini ada bahasanya, mana bawah. Nah, berita lagi. acara presiden. Enggak, bukan berita acara, seperti ini dah. Nah, sidang dibuka oleh hakim, kan gitu, dinyatakan terbuka untuk umum. Lalu para pihak berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang. Ya kan? Nah, inilah yang harus dilakukan. Ini berarti kan kapasitas hakim. Nah, kan sidang perkara perdata nomor sekian dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan para pihak untuk memasuki ruangan persidangan. Nah, inilah dialog dari si hakimnya. Itu dialog hakimnya. Ya kan? Hakim membuka persidangan ketua majelisnya. Nah, sidang perkara nomor sekian, register nomor sekian dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para pihak silakan untuk memasuki ruang sidang ataupun mengambil tempatnya masing-masing. Ya kan? Nah, baru ditanya, apakah para pihak hari ini kan sudah sidang lanjutan. Kalau sidang pertama, apakah para pihak dalam keadaan sehat, itu tetap ditanyakan. Sehat yang mulia. Baik, saudara di sini hadir dalam kapasitas sebagai apa? Kuasa penggugat yang mulia, maka dilihat dulu identitasnya. Nah, itu ini pertanyaannya dialog. Saudara, ini hakim ketua ya yang berkata, saudara dalam kesini dalam kapasitas sebagai apa? Jawab penggugatnya, saya sebagai kuasa penggugat yang mulia. Baik, bentar. Saudara sebagai apa? Kuasa dari tergugat, begitu. Baik, silakan kuasa penggugat untuk ditunjukkan identitasnya. Apakah benar saudara adalah sebagai kuasa penggugat? Nah, nanti saudara tunjukkan. Nah, di layar seperti ini. Ya kan, ini yang mulia surat kuasanya. Ya kan, surat kuasa. Ini KTA saya, ini mbak saya, ibaratkannya. Entah kertas apalah tunjukkan. Oke. Silakan tergugat, periksa untuk surat kuasanya. Ibaratkan hakim memberikan kepada tergugat seperti ini enggak? Nah, nih berikan. Oke. Bagaimana? Ada keberatan pihak tergugat? Tidak ada. Oke, baik, tunggu penggugat yang bergerak. Nah, silakan tergugat tunjukkan identitasnya, tunjukkan tergugat. Nah, kepada majelis hakim. Oke, baik. Ini silakan tergugat untuk diperiksa identitas dari si tergugat. Nah, setelah diperiksa dua-duanya tidak ada keberatan, silakan duduk kembali. Kan gitu. Nah, barulah dimulai untuk persidangan. Baik, karena penggugat dan tergugat telah hadir. Nah, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, maka penyelesaian perkara harus dimulai dengan mediasi terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi gini aja, ya kan itu contohnya. Kalau memang mau simulasi, silakan nanti ditentukan jadwalnya. Kapan kita saling komunikasi by WA, nanti saya hadir. Ya kan, apakah kita mau simulasinya di kampus atau di mana, terserah. Silakan saudara, mau di salah satu rumah temannya, boleh. Ya kan, kalau yang agak free, saya di hari Sabtu pagi. Ya kan, karena kalau di hari biasa, saya kan bekerja. Nah, kalau mau simulasinya di hari Sabtu pagi, mau semua kelompok, dua-dua kelompok boleh dikumpulkan dalam satu tempat, koordinasi sama kelompok 9 nantinya. Apakah di kampus atau di tempat temannya, ya kan, di rumah temannya yang agak luas, misalnya ada halamannya, boleh silakan. Nanti tentukan Sherlocknya hari Sabtu pagi lah kalau gitu. Nah, bagaimana semuanya?
Setuju apa enggak? Boleh, Pak. Nah, silakan. Jadi Senin sudah ready. Saya tidak lagi mengomentari. Saya hanya duduk diam, melihat dan menilai. Ya, nanti koordinasi dengan kelompok 9. Jadi pastikan semuanya sudah hadir pada hari Sabtu pagi. Silakan ditentukan di mana tempatnya. Nanti akan saya hadir di lokasi yang saudara tentukan. Yang penting lokasinya jangan pula di Sibolga. Saya nggak ada ongkos ke sana kan gitu. Nah, itu dia. Kalau memang masih di kampus, tanya dulu apakah boleh menggunakan ruangan atau tidak. Ya kan, konfirmasi dulu ke pihak biro. Kalau memang boleh, kita di kampus cari ruangan yang agak lebar. Atau kalau ada di aula, di aula. Kalau nggak ada ya di mana tempat lah yang nyaman menurut saudara. Ya kan, kita duduk. Nah, sambil mempraktekannya. Kalau bisa ada, ya kan, sudah ada mejanya ataupun yang lainnya. Seperti itu. Oke. Saya rasa seperti Oke, itulah. Pak. Dan nanti saya tunggu untuk waktu yang saudara tetapkan sendiri ya. Baik. Kita tutup untuk perkuliahan hari ini. Kita jumpa lagi pertemuan minggu depan dan sudah standby semuanya untuk presentasinya. Baik, sampai di sini perkuliahan kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Waalaikumsalam.